Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan happy dimanapun kita berada ya. Nah, kali ini kita akan belajar IPS, Kompetensi Dasar 3.3, untuk tema 8, subtema 1. Materi yang kita pelajari adalah usaha menghasilkan barang dan jasa. Yuk, kita pelajari dengan semangat di video ini ya. Manusia selalu memiliki kebutuhan hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai jenis usaha untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, berikut ini adalah usaha-usaha masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Di antaranya adalah usaha mengolah SDA atau sumber daya alam, usaha perindustrian, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Sedangkan usaha mengolah SDA tersebut dapat dibedakan lagi menjadi usaha agraris dan usaha ekstraktif. Yuk kita pelajari satu demi satu ya. Manusia dapat menghasilkan barang dan jasa melalui kegiatan mengolah sumber daya alam dari lingkungan sekitar mereka. Misalnya, menangkap ikan dari laut, mengambil kayu hutan, melalui kegiatan pertanian, ataupun kegiatan perkebunan. Usaha mengolah sumber daya alam atau SDA. Ada dua jenis usaha produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam. Yang pertama adalah usaha agraris, yaitu mengolah dan mengembangbiakan SDA seperti tumbuhan dan hewan, meliputi persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Dan usaha yang kedua adalah usaha ekstraktif, yaitu mengambil sumber daya alam secara langsung. Mengolah sumber daya alam atau SDA melalui usaha agraris, seperti persawahan atau pertanian. Melalui kegiatan persawahan atau pertanian, manusia memenuhi kebutuhan terhadap makanan yang berasal dari padi, sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Contoh palawija sendiri ada jagung, sorghum, kacang-kacangan, kedelai, singkong, ubi, kentang, dan kembili. Yang kedua, melalui kegiatan perkebunan, manusia memenuhi kebutuhan terhadap cengkeh, tebu, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Melalui kegiatan perhutanan, manusia mengolah dan mengelola rotan, kayu jati, damar, dan meranti. Kayu-kayu tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap bangunan ataupun perabotan. Melalui kegiatan peternakan, manusia memanfaatkan sapi, kambing, domba, itik, ayam, dan lebah madu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap makanan. Ada pula peternakan ulat sutra yang akan menghasilkan benang sutra. Benang sutra kemudian ditenun untuk menjadi kain sutra sebagai bahan pakaian. Kemudian melalui kegiatan perikanan, manusia memanfaatkan lele, mujair, gurame, nila, udang, dan lain-lain. Mengolah sumber daya alam dengan usaha agraris biasanya dilakukan pada lahan yang luas, namun dapat juga dilakukan pada lahan yang sempit, misalnya dengan cara hidroponik. Hidroponik merupakan kegiatan menanam dengan media air, seperti yang ditunjukkan melalui gambar berikut ini. Jadi media yang digunakan adalah air, bukan tanah. Kemudian cara lainnya melalui vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam yang disusun secara vertikal. Yang kedua adalah mengolah sumber daya alam dengan usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif adalah usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Misalnya melalui kegiatan pertambangan, nelayan menangkap ikan di laut, berburu, dan mengambil kayu di hutan. Manusia juga dapat menghasilkan barang dan jasa melalui usaha perindustrian. Industri adalah mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin. Macam industri berdasarkan pengolahan barang. Ada industri yang mengolah bahan mentah sampai menjadi produk jadi. Yang kedua, industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula jenis industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi produk jadi. Macam industri juga dapat dibedakan berdasarkan skalanya. Ada industri besar dan ada pula industri kecil. Perbedaan industri besar dan kecil. Industri besar biasanya menggunakan peralatan yang rumit dan kompleks, modal yang banyak, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan yang relatif lebih sederhana, modal sedikit, dan tenaga kerja dalam jumlah yang kecil. Contoh industri besar, misalnya industri baja, industri mobil, dan industri garmen, atau industri tekstil dengan skala besar. Contoh industri kecil misalnya pengrajin mebel, pembuat tahu dan tempe, dan pengrajin keramik. Usaha yang ketiga untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu usaha perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli.
Penjual akan memperoleh keuntungan dari selisih harga kegiatan membeli, kemudian menjualnya kembali. Sedangkan pembeli memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam mendapatkan barang hasil produksi. Dan usaha yang keempat adalah usaha jasa. Usaha jasa adalah segala aktivitas atau kegiatan yang menawarkan layanan atau manfaat kepada orang lain, yaitu konsumen. Contoh usaha jasa, misalnya kapster salon, pengacara, guru, dokter, usaha kurir barang, pemandu wisata, dan sopir. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, muatan IPS, kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah jenis usaha ekonomi. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Usaha ekonomi di dalam masyarakat berdasarkan pengelolaannya dibedakan menjadi dua, yaitu usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi perorangan misalnya adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri kecil. Sedangkan contoh usaha ekonomi kelompok misalnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Ada juga BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang ketiga adalah koperasi. BUMS sendiri ada 3 contoh, misalnya firma, persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas atau PT. Nah, apa saja ya ciri-ciri yang membedakan usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya? Ciri-ciri usaha ekonomi perorangan, yang pertama, modalnya terbatas, dimiliki perorangan, dan dikelola secara sederhana. Sedangkan ciri-ciri usaha ekonomi kelompok yaitu membutuhkan modal yang besar, dimiliki oleh beberapa orang atau pihak, dan pengelolaannya lebih kompleks. Usaha ekonomi perorangan yang pertama adalah usaha pertanian. Usaha pertanian dilakukan di areal persawahan dan tegalan. Usaha pertanian misalnya dengan menanam padi, jagung, ternak unggas, ternak lele, dan menanam sayuran. Selanjutnya, usaha ekonomi perorangan yang kedua, yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan biasanya berskala kecil atau sedang. Contohnya adalah pedagang asongan yang menjual dagangannya dengan berkeliling membawa kotak jualannya. Ada pula pedagang keliling yang menjual dagangannya secara berkeliling dengan membawa kendaraan ataupun gerobak. Ada pula pedagang kaki lima atau pedagang kanan kiri lintasan masyarakat yang menjual dagangannya di kanan kiri lintasan masyarakat. Pedagang kaki lima bisa disebut juga sebagai PKL. Selanjutnya ada pula pedagang di pasar dan di warung ataupun toko kelontong. Usaha ekonomi perorangan yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa menawarkan layanan kepada orang lain. Contohnya adalah usaha fotokopi, usaha salon, usaha bengkel, usaha cukur rambut, dan usaha penjualan pulsa. Dan contoh keempat untuk usaha ekonomi perorangan adalah usaha industri kecil. Usaha industri kecil merupakan usaha ekonomi pembuatan barang dengan modal yang terbatas, pengelolaan sederhana, dan dilakukan dalam skala rumahan. Contoh usaha industri kecil, misalnya usaha kerajinan tangan seperti mebel, keramik, souvenir, tembikar, ataupun anyaman. Ada pula industri kecil makanan. Selanjutnya kita akan belajar contoh-contoh usaha ekonomi kelompok. Yang pertama adalah BUMN dan BUMD. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya adalah Pegadaian, Kereta Api, Pertamina, Perhutani, Garuda Indonesia, Bank BNI, PT Semen Gresik, ataupun Telkom Indonesia. Ada pula BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah Bank BPD atau Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tujuan pendirian BUMN dan BUMD yang pertama adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh kedua untuk usaha ekonomi kelompok, yaitu firma. Firma merupakan salah satu badan usaha milik swasta.
Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh dua sekutu atau dua pihak. Tiap anggota berhak bertindak atas nama firma dan bertanggung jawab penuh terhadap resiko kerugian. Biasanya firma bergerak di layanan hukum dan keuangan. Contoh selanjutnya untuk usaha ekonomi kelompok adalah persekutuan komanditer atau yang disebut juga dengan CV. CV juga merupakan salah satu badan usaha milik swasta. Persekutuan komanditer atau CV adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh dua sekutu atau dua orang yang menyetorkan modal. Di dalam CV terdapat dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, apa ya perbedaan antara sekutu aktif dan sekutu pasif? Sekutu aktif adalah pihak yang menyetorkan modal sekaligus mengelola CV. Sedangkan sekutu pasif adalah pihak yang hanya menyetorkan modal tanpa ikut mengelola CV. Selanjutnya usaha ekonomi kelompok yang keempat, yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas juga merupakan salah satu badan usaha milik swasta. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha ekonomi bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan berdasarkan penyetoran modal. Tiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Tiap pemilik saham akan memperoleh keuntungan yang disebut dengan dividen. Dan contoh terakhir untuk usaha ekonomi kelompok adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi dikelola berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk jasa beliau ini, beliau juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dasar hukum usaha koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ada beberapa macam koperasi di sekitar kita. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak goreng, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam dana. Tiap anggota dapat menyimpan dananya pada koperasi tersebut, dan setelah dana terkumpul, dana dapat dipinjamkan kepada anggota lainnya. Yang ketiga, koperasi produksi merupakan koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan penjualan hasil produksi anggotanya. Nah, biasanya koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu dan tempe, ataupun pengusaha makanan. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi ini menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Dan yang kelima adalah koperasi serba usaha, merupakan koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku produksi, dan menyalurkan penjualan hasil produksi. Contoh koperasi serba usaha adalah koperasi unit desa atau biasa disingkat KUD. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, muatan IPS, kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan. Yuk, kita pelajari dengan semangat di video ini ya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa saja ya perbedaan ketiga kegiatan tersebut? Kita pelajari ya. Oke, yang pertama kita pelajari adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk pembuatan atau menyediakan produk atau menambah nilai kegunaan suatu barang. Barang hasil produksi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh kegiatan produksi, misalnya petani menanam dan memanen padi. Pengrajin kerupuk membuat kerupuk. Ada pula pabrik pembuatan panci. Nah, pelaku kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Keuntungan bagi produsen dan tenaga kerjanya misalnya adalah balas jasa berupa sewa, bunga modal, upah, atau gaji yang akhirnya digunakan oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari tangan produsen ke tangan pemakai atau yang disebut juga dengan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.
Kegiatan distribusi akan memudahkan barang hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Nah, biasanya distributor akan memperoleh keuntungan atau balas jasa dari kegiatannya. Contoh distributor, misalnya adalah penjual, agen. Nah, agen merupakan pihak yang ditunjuk produsen untuk menjual produknya. Ada pula pedagang grosir. Pedagang grosir merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya dengan jumlah yang sangat banyak. Ada pula pedagang eceran. Pedagang eceran merupakan pedagang yang menjual dagangannya dengan jumlah yang kecil. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Bisa juga dikatakan sebagai kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi membutuhkan pengorbanan berupa uang atau waktu. Nah, pengorbanan tersebut akan menguntungkan pihak produsen atau distributor sebagai balas jasanya. Contoh kegiatan konsumsi, misalnya adalah memakan makanan tertentu, membeli baju, menggunakan sepatu, atau menghabiskan kuota. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk ekonomi. Apa ya arti dari makhluk ekonomi? Arti dari makhluk ekonomi adalah manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi tersebut diwujudkan melalui kegiatan ekonomi. Nah, setiap kegiatan ekonomi akan membawa manfaat atau keuntungan bagi para pelaku ekonomi. Berikut ini adalah dampak positif atau manfaat dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat, baik sebagai produsen atau distributor. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.